Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam hebat buat sahabat semua. Jumpa lagi di Munir TV Official. Pada video kali ini kita bahas tentang sistem representasi manusia, yaitu apa yang mulai dilihat, didengar, dirasakan sampai bisa menghasilkan satu perilaku tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat hebat, setiap perilaku manusia, setiap action manusia sudah tentu dikendalikan oleh pikiran kita, pikiran sadar kita, pikiran bawah sadar kita. Semua yang terinclude di dalam pikiran kita, baik sadar maupun di bawah sadar kita, itu dikendalikan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Yang kita dengar, yang kita lihat, kita rasakan, baik lewat kulit, pergerakan, lewat penghidu, dan juga lewat pengecap 5 indera ini, itu akan melalui satu proses tertentu yang disebut dengan proses neurologis. Sahabat hebat, proses neurologis ini adalah satu sistem yang mengalihkan dan memfilter informasi yang masuk lewat indera dan menghasilkan sesuatu untuk disimpan, dan ini akan menjadi kendali. Sahabat hebat, apa yang sahabat lihat sehari-hari itu akan dikoding untuk menjadi data visual sahabat semua. Apa yang didengarkan oleh sahabat itu juga akan dikode atau dikoding untuk menjadi auditori buat sahabat semua. Apa yang dirasakan lewat kulit dan juga pergerakan, kemudian lewat penghidu atau pengecap, akan dikoding menjadi informasi-informasi tersebut, informasi kinestetik. Inilah proses representasi manusia. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Dirasakan ini bisa indera kulit dan pergerakan, dan juga bisa indera penghidu dan pengecap, akan menghasilkan kinestetik. Dan pada umumnya orang mengidolakan atau memfavoritkan 3 dari 5 indera yang dimiliki, karena indera kulit, pergerakan, dan juga penghidu pengecap akan menghasilkan kinestetik atau rasa. Orang lebih memfavoritkan 3 bahkan 1 coding ini, misalkan coding visual atau coding auditori ataupun coding kinestetik. 3 golongan besar yang akan mewakili kelima indera, karena indera kulit dan pergerakan, indera pengecap, dan indera penghidu akan menghasilkan juga kinestetik atau rasa. Kinestetik dan auditori serta visual. Ada yang memfavoritkan visual, ada yang memfavoritkan auditori, dan ada yang memfavoritkan kinestetik. Dari favorit inilah menghasilkan satu tipe orang tersebut. Apakah orang ini tipe visual, atau orang ini tipe auditori, atau orang ini tipe kinestetik. Inilah sistem representasi manusia yang akan menghasilkan perilaku tertentu, sehingga menghasilkan juga tipe-tipe orang tertentu yang kita bisa amati sebagai seorang praktisi neurolinguistik programming. Sahabat hebat, informasi yang masuk lewat mata, lewat telinga, lewat indera yang lain, lewat kinestetik kulit dan pergerakan, dan juga penghidu dan pengecap, akan difilter. Apa yang memfilter informasi yang masuk lewat indera ini? Yang memfilter misalnya keyakinan kita, atau value kita, atau lingkungan kita, atau pemahaman kita tentang sesuatu. Dia akan memfilter untuk informasi yang masuk, kira-kira dimasukkan, disimpan, atau ditolak, atau bahkan tidak tembus ke pikiran bawah sadar sekali. Setelah lolos filter, lolos critical filter ini, akan tembus ke pikiran bawah sadar manusia dan akan disimpan ke storage, akan disimpan ke dalam harddisknya otak manusia. Storage atau ruang penyimpanan pikiran bawah sadar kita yang bisa membentuk struktur. Ketika membentuk struktur, disitulah jalur atau alur kita atau map kita yang bisa membawa kita sampai ke tujuan, atau bisa menyesatkan kita ke tempat yang bukan tujuan kita. Inilah yang disebut dengan map. Map akan menghasilkan satu state, suatu kondisi fisik dan psikologis yang dikendalikan oleh informasi yang awalnya sudah tersimpan ke dalam otak kita, sehingga mengarahkan kita, tinggal kita melakukan perilaku, mengarahkan kita dalam perilaku-perilaku tertentu
perilaku kasar, perilaku santai, perilaku rajin, atau bisa action-action yang lain sesuai dengan apa yang tersimpan ke dalam pikiran manusia. Oke, inilah bagaimana representasi manusia. Informasi yang masuk lewat 5 indera difilter, kemudian disimpan menjadi struktur dan akan menjadi map atau petunjuk buat kehidupan manusia dalam bentuk action atau perilaku. Kenapa merupakan hal yang penting apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan selama hidupnya akan tersimpan di dalam memori, ke dalam pikiran bawah sadar, dan akan membentuk perilaku yang akan mempengaruhi kehidupan hebat dia. Kehidupan bahagia, kehidupan pembenci, kehidupan sukses, kehidupan rajin, ini semua akan diarahkan oleh struktur yang sudah terbentuk atau map seorang manusia yang sudah terbentuk sejak dari kecil, bahkan sejak dalam kandungan. Inilah kenapa pentingnya kita mempelajari neurolinguistic programming dan mengetahui alur sederhana kenapa orang bisa bahagia, kenapa orang bisa sukses, dan kenapa orang bisa menikmati rasa syukur terhadap nikmat dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.